Halo, halo. Sedang sekarang ini sedang dijiplak oleh pihak Malaysia. Yang halo, halo Bandung. Oh, tahu. Oh ya, halo, Iya, halo, Kuala Lumpur. Halo, 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 Kuala Lumpur. Itu tidak apa-apa, karena itu buat apa kita begaduh? Itu lagu untuk hiburan. Hiburan. Hiburan tapi kan mengklaim. Enggak mungkin. Oke. Hai guys, selamat malam. Kita habis aja nonton film horor yang emang penting untuk nggak berekspektasi tinggi ke film horor Indonesia. Karena aku sebelumnya punya ekspektasi tinggi dengan film ini, yaitu film kisah Tanah Jawa Pocong Gondol. Wah, blowing my mind. Yang pertama yang kita bahas apa? Tidak tahu. Please bahas Pak Sarman. Please bahas Pak Saman. Pak Saman itu orang karakter paling penting di film ini. Saya jadi mengingatnya, oh my god, ternyata dia pindah film. Dari sebelumnya jadi abu, dibuang ke sungai, mungkin udah bercampur dengan lumpur, menggumpal dan jadi manusia lagi. Salah, dia berinkarnasi. Inkarnasi menjadi Pak Saman. Pak Saman punya misi paling penting di film ini, yaitu misinya adalah yang pertama yang enggak ini sih cuman ininya aja ya, permasalahannya aja sih. si How ini di situ kan konteksnya dia sial, lagi sial. Lagi sial. Karena dia nggak ada hubungan sama sekali dengan si pocong itu. Ya, permasalahan diangkat agak maksa gitu. Agak maksa. Maksudnya nggak fokus ke dia, tapi karena dia membantu orang, jadi terlibat masalah. Iya, gitu. jadi dia istilahnya aku sial gitu, lagi sialnya. Iya sih. Dari sekian banyaknya reconnection ke udah lama, dia kan udah lama nih ceritanya reconnection dengan pusaka-pusaka yang ada. Dan lagi dari 1 sampai 10 aman. Pas saya mau ke 11 sial. Jumpa pula sama pocong gundul ini, gitu loh. Sebenarnya dia pun nggak ada keterikatan dari dulu ya. Iya. Misalnya kayak hubungan. Misalnya kalau ngomong pesugihan, ini bukan dia nih yang melakukan pesugihan. Iya, dan orang tua itu pun tahu dari si siapa ini juga. Orang tua siapa? Orang tuanya si Sari. Tahu dari. Maunya jangan kisah awal mulanya si eyangnya si How. Awal mulanya si Sari maunya. Jadi Sari ini mencari orang untuk membantu dia gitu maunya si susunannya. Tapi ini kan tapi How dulu baru orang tuanya si Sari. Orang tua si Sari ikut seminar dari si How ini. Modelnya kan sama kayak mirip Conjuring. Ya kan? Ya. Dan saya baru tahu eyangnya itu mati gara-gara alat perantaranya hilang. Iya. Lu pas tiba endingnya kan baru ketahuan kan? Enggak sih, dari awal udah dikasih tahu, cuma karena telat masuk aja sih, jadi makanya nggak tahu. Oh gitu ya? Iya, dari awal film udah dikasih lihat. Ya? Si Hao ini disuruh, Eyang ini dia lagi megang katalis itu, dia mau berhubungan ke masa lalu. Nggak tahu sih Eyang ini mau ngubungi siapa, cuma dia minta si Hao ini jagain dia, jangan sampai katalis ini hilang gitu kan. Ternyata dia dipanggil sama si Rida main sepeda, keluar. Nah terbanglah si katalis itu, tanpa disadari si Eyang, terbang, mati Eyangnya. Nah itu salah satu yang bikin aku pas di klimaks ceritanya agak gedek gitu, maksudnya agak deng gitu. Soalnya si Hao ini kan dia waktu cincin si gundul ini lepas, karena aku ingat adegan awal si kakeknya mati karena katalisnya lepas, aku jadi kayak, wih mati nih klimaksnya. Tapi kenapa jiwanya kesedot kepala gundul itu berarti kan? Iya, karena katalisnya lepas, jadi dia nggak ada kuasa di si gundul ini. Gundul jadi bisa memakan si Hao ini karena dia lagi nggak ada koneksi nih. Awal-awal film ini ngingetin waktu maghrib nggak sih? Ya, karena syuting sekolahnya persis sama dengan waktu maghrib. Dan mendukung ini acting si cewek natural. Saya suka acting cewek. Iya. Sama dia karakter paling logis ya. Karakter paling logis di situ. Kayak maksudnya ada kan aku mikir kan awalnya ekspektasi tinggi nih. Aku mikir film ini mungkin nggak ada bahan untuk di roasting. Ternyata agak ke tengah makin ke klimaks ada beberapa adegan-adegan yang agak nyeleneh, yang agak konyol. Tapi karena pembawaan si cewek ini natural, logis, jadi kayak jadi kehibur jadinya. Nggak jadi apa sih ini nggak jelas enggak. Jadi penghibur gitu. Banyak adegan absurdnya tuh ada juga kayak cara pocong mecahin kaca menggunakan pantatnya. Itu kaki lah. Kaki tuh. Kakinya digini-gini. Iya. Wah, gila sih pocongnya. Dan dia dia mempunyai kekuatan telekinesis. Kekuatan telekinesis bisa menyalurkan suaranya ke dalam radio. Sudarman dan Sarman, kalian akan mati. Jeng. Dan waktu dia buka pintu gini, rumahnya Pak Sarman. Iya benar. Anda siapa? Masih bawa film nih, suasana film. Serius ya? Buka pintu nggak kelihatan bapak itu kan? Siapa Risma? Buka perlahan. Wah, buka pas duduk di ruang tamu. Lah elah. Bapak ini lagi. Baru kemarin jadi abu. Berinkarnasi lagi. Baru juga mengorbankan diri sendiri. Di film ini juga mengorbankan diri lagi. Bedanya yang kemarin dibakar, ini kan udah
Dan kalian tahu hebatnya pocong ini punya asam lambung yang bisa dikeluarkan dari mulutnya, coy. Tembakan asam lambung. Cuh. Gila, makhluk astral bukan main. Dan kalian lihat pocong ini, kalian kan ingat nggak kalau film pocong itu kita digambarkan sosok makhluk halus yang mukanya itu dengan penuh ulat, muka dan mata merah atau mata hijau gitu kan. Yeah. Filmnya si pocong Mumun. Nah. Di pocong ini, kalian tahu film Alien vs Predator? Inilah dia predatornya. Aku tambah lagi. Giginya kayak gini, coy. Aku tambah lagi. Apa? Tinggal tambah kelelawar dari Jeepers Creepers. Jadi creeper ya? Iya nggak sih? Iya benar. Desain creeper kali kan? Desain creeper. Tinggal tambah kelelawar aja. Oh, kalau bapak di creeper. Kalau saya predator. Bisa menghilang. Wah, gila coy. Itu sudah adanya pun. Itu gigi dari mana datangnya? Dia kan manusia kan? Iya. Dia manusia yang nuntut ilmu kan? Oh, dia kan dari gigi taringnya dari Banaspatinya. Tapi model ini kayaknya model yang akan jadi awal mula karena saat endingnya juga dia bilang kisah di tanah Jawa ini baru dimulai. Kayak kodrat ya? Ya kayak kodrat yang pakai motor kece itu. Aku akan kembali. Tapi film ini kayaknya bakal jadi satu universe sendiri sih. Karena tahu Om Hao? Om Hao tahu? Nggak tahu ya? Hao itu Om Hao asli ada loh. Om Hao ini dia pertama mulai itu di YouTube. Dia suka podcast cerita-cerita kisah horor di Jawa. Itu udah terkenal lah Om Hao itu. Jadi film ini ngangkat kisahnya si Om Hao ini. Cuma dari awal film aku nggak ada ngeliat kalau ini berdasarkan kisah nyata. Jadi aku mikir karena Om Hao ini ada nih orang aslinya, lumayan terkenal juga. Jadi aku pikir film ini ngangkat kisah yang pernah dialami. Kalau emang film ini berdasarkan kisah yang dialami, keren gak sih? Tapi kisah kayak gini, tapi mungkin dialami sendiri. Bumbu-bumbu juga ya. Iya. Kayak adegan di mana saat dia mau nyangkul pakai skop. Juga nih nyangkul kuburan tanah pakai skop. Oke lah, action. Kalau skop bentuknya kan lonjong harusnya. Ini peta, rapih banget. Kayak mana caranya nyekop gini bisa jadi peta? Nyekop di mana-mana tuh ujungnya jadinya lonjong. Oke cukup. Nggak apa-apa lah. Mungkin karena film budget waktu. Tiba-tiba hujan. Selalu hujan. Ending horor yang di hutan pasti hujan. Dan kasih garam. Dan sukanya saya, Ajik garamnya si Radi. Iya. Itulah yang saya tunggu di film-film horor di mana kayak ada adegan ada titik yang bikin kayak greget gitu nggak sih? Dan dia logis, apalagi waktu dia patah tangannya. Patah tanganku anjing. Lu baring sih, panggilkan dokter lah. Itu emang sewajarnya ya. Sewajarnya itu hal yang sewajarnya. Dan sama sebelumnya yang mungkin terlalu dipaksakan itu adegan dia bilang aku nggak mau ikut-ikutan. Yang dari sebelumnya aku akan mengikut selalu bersamanya. Iya. Masuk akal sih, karena kan dia mengikuti setiap prosesnya, dia tahu kayak ini udah nggak. Dan di sini wajar nih. Di sini bukan cinta, bukan agama, tapi sahabat. Bukan, belum. Kalung bawang putih dulu. Tapi aku serius, adegan di sumur itu waktu dia lempar kalung bawang putih, terus tiba udah naik ke atas, kayak gini aja nih penyelesaiannya. Gini aja nih endingnya. Ternyata enggak, ternyata masih ada. Ternyata endingnya lebih buruk lagi ya. Enggak loh, aku suka endingnya. Jadi debu kayak Thanos. Bukan itunya. Pokoknya yang kayak dia ngelepasin tali. Kan yang sumur bawang putih itu kan belum punya misi ngelepasin tali pocong kan? Belum. Itu kan nggak ending sih. Mungkin kayak bawang putihnya itu nggak sebagai alat untuk mengusir ya, tapi alat untuk menyadarkan. Dia kan sesaat waktu dilempar bawang putih itu bukan karena menyebarkan hantu. Tapi hilang juga kok si gundulnya. Mungkin pas jatuh itu kan mungkin kena sadar tiba-tiba. Tapi aku penasaran kenapa mereka ngambilnya pocong gundul ya? Dari sekian banyak kisah Om Hao yang serem-serem, kenapa mereka ngambilnya pocong gundul? Mungkin karena pocong gundul gimana ya, filmnya nggak. Atau mungkin karena pocong emang hantu paling favorit kali ya? Enggak, bukan. Karena mungkin pocong ini kan kisah yang penuh tantangan. Terus kalau jadi. Kalau film lainnya ternyata makhluk halusnya tuh putih. Cewek berjubah putih. Nggak ada konsep lain atau iblis. Mungkin mau coba pocong hal yang hantu dari zaman kita kecil kan ada pocong paling ditakuti kan. Ya. Karena sosoknya yang Candyman, Candy Ghost, hantu permen. Sebenarnya nggak perlu dibilang gundul pun udah bagus loh. Maksudnya maunya dia jangan dibikin jadi pocong gundul. Iya, jadi aneh nggak sih? Aneh. Aku dari awal filmnya pocong ada serem-seremnya. Iya, nggak ada serem-seremnya kan. Apalagi dia nunjukin sosok mukanya. Iya. Kayak pocong yang penuh luka kering. Iya, luka bakar kering gitu. Jadi nggak ada serem-seremnya.
Dan banyak adegan yang lucu juga sih, saya sampai ketawa sih. Agak ke tengah sih, di awal-awalnya emang dibawa kayak horor kali kan. Iya banyak. Dari awal, mulai tengah lah itu udah mulai kayak Absurd. komedi-komedi. Komedi yang mungkin bagi mereka nggak komedi ya, kayak aneh gitu loh, yang kayak misalnya keluarga Sari ini mencari si Hao, maksudnya nggak dikasih tahu asal usul kenapa mereka mencari seorang yang udah recognition, sedangkan mereka aja nggak tahu recognition itu apa gitu loh. Ya. Kenapa dia milihnya si Hao? Oke, bolong satu. Terus si Sari, ternyata Sari kan dia karena lahir di Selasa Kliwon, ya kan, kenapa diincar kan? Terus di permasalahan si Sari stop di situ aja. Maksudnya kukira Sari itu bakal bareng sih sama si Hao. Karena kan Sari diikuti itu juga diganggu. Dan kenapa keluarganya juga, anaknya 2 hari hilang nih, tapi belum manggil polisi. Iya. Oh, anak belum hilang nih. Padahal bapaknya, maksudnya peran si bapak udah menambahkan biar film ini nggak terlalu nggak terlalu kopong ya. Iya, kopong. Saya dikasih dialog yang bapaknya bilang kenapa nggak lapor polisi aja, kenapa orang kayak gini. Cuma yang kurangnya itu kenapa ibunya bisa kepikiran manggil si Hao ini. Karena mereka nggak ada upaya sebelumnya ke polisi kan. Kecuali mereka udah lapor polisi, udah nyari nggak ketemu, kayak Conjuring kan. Benar. Gitu kan. Iya. Udah nggak tahu lagi mau ngadu ke siapa, makanya lapor ke mereka. Nah, gitu. Dan terus juga ada adegan di mana kayak gurunya, Sari belum pulang, belum Bu, lanjutnya di rumah aja. Enggak, masih aja rusak. Oke lah, bawa badminton. Iya. Bawa badminton. Kenapa? Bukan, main badminton di mana? Main di mana malam-malam tengah gulita gitu? Ingat waktu di Recognition, suasananya apa, gelap gulita? Iya. Ini mau main badminton malam-malam, coy. Pakai baju yang bukan baju olahraga, coy. Iya. Baju kayak yang, tau nggak, yang dress sekali sampai kaki. Iya. Anak sekolahnya minimal, oh yaudah ibu temani ya. Iya. Kalau nggak paksa suruh pulang, nggak ada cerita. Nggak. Tapi di adegan itu serem sih. Yang adegan jarum. Di jarum, terus kayak momen masih di sekolah, itu masih suasana serem. Karena sekolah, itu momennya mereka bawa konteksnya di sekolah itu aja. Nggak di luar kali, sampai ujungnya. Ini masa jadinya konteks kayak, ingat nggak, kalau kalian pernah waktu masih kecil, kita tuh sering memberi rumah, sekolahku nih dulu mantan rumah sakit. Di bawahnya pernah dikubur. Jadi mungkin dia bawa kisah-kisah hal kayak gitu. Iya, dia banyak bawa mitos-mitos lama lah. Kayak Bang Putih kan masuk mitos lama juga kan? Mitos lama, benar. Ya betul-betul dibikin kisah tanah Jawa lah gitu yang penuh mitos. Dan juga di situ juga nggak disebutkan kenapa ada keris di kepala si Pocong Gundul ini, si Wasidah. Wadilas. Dahlia ya kan. Keris itu kan yang bekas dia mukul-mukulkan kawannya itu kan. Ya. Kenapa gitu loh? Kenapa kelemahannya ada di kepalanya gitu? Agak, maksudnya kenapa dia haruskah sebagai ritual untuk menaruh keris di kepalanya atau gimana gitu loh? Nggak tahu sih. Dan juga saya suka di film ini kenapa hantunya nggak perlu merasuki seorang manusia. Ya. Dia benar-benar pure kekuatan setan. Ya. Jadi nggak ada yang kasuka. Walaupun kalah tetap aja. Spiderman. Walaupun dengan nggak ada kekuatan cinta, sadar tidak. Tapi kekuatan cewek yang disuruh mamanya. Kekuatan ibu, janji kepada ibu, seorang ibu itu sangat kuat. Bawang putih pun dari ibu juga, garam juga dari ibu, dan tetangga dia bilang. Oh iya, dan garam dari ibu dan tetangga. Dan tapi keren sih, dia sahabat yang dia tidak meninggalkan sahabatnya. Ya. Berarti si Hao ini lemah tanpa seorang sahabat. Iya. Kalau dia udah manusia. Kalau nggak dia udah mati dari tadi. Banyak momen yang bikin dia tuh harusnya mati, tapi karena kawannya datang. Dan maksud ini sempat-sempatnya dia berekoneksi di sarang si pocong. Wah, keren sih kayak. Berarti mental udah kuat kali ya. Mental kuat kali gitu loh. Kayak wah. Tapi adegan sumur agak membosankan sih untuk. Iya, bosan. Kayak ngulur-ngulur waktu kali ya. Iya. Yang serem itu waktu dia adegan mau ngambil kacamata. Tapi kan bakal ada tubuh si pocong gitu loh, kan disentuh-sentuh dia kan. Ternyata tiba-tiba di atas. Kena jumpscare. Jumpscare kena tak? Enggak. Sama sekali enggak kena. Jumpscare? Enggak ada. Aku main kena loh. Main sering kena. Si Saman ini juga. Pas si Saman buka, Pak Saman, favorit ada Pak Saman ini semua. Pas dia buka kap mobil. Bisa gue. Padahal misinya untuk mengembalikan Pocong Gundul ke neraka ya. Kita kembalikan Pocong ini ke neraka. Juku. Mas, ayo kita kembalikan ke neraka. Biarkan Bapak
Bapak dikenal sebagai orang jahat. terkutuk. Dia kan bapak melakukan pengorbanan ini, melakukan perbuatan baik sekali saja. Aduh, sama. Keren. Apalagi pas adegan si Sari jarinya digigit ibunya sendiri, itu keren sih. Aku suka acting Sari. Aku suka acting Sari. Dapat banget. Waktu dia malam-malam ngobrol sama ibu sama ini yang dia minta tolong ya Mas Hao. Itu aku kayak terhanyut gitu loh. Acting Sari bener-bener. Iya kan? Sari dimanapun kamu berada, kamu keren. Sumpah, kamu bukan kayak anak-anak babi yang ada di film-film sebelumnya. Kamu keren. Suka kali lah. Iya. Sama dia cakep kali. Iya. Cakep kali. Dan actingnya itu kena kali. Kayak bener-bener seorang yang bener depresi, panik, takut dan tidak tidurnya tuh actingnya dapat dan dia nggak ada. Wah, keren sih. Keren aktor ciliknya keren. Aku suka. Mungkin kalau di film horor berikutnya dia main lagi sih, oke sih actingnya. Nggak nonton sih. Actingnya oke sih, gue suka. Keren sih untuk umur yang mungkin memang masih remaja ya. Keren. Ngalahin Natasha Wilona, terus ngalahin Yuki Kato zaman lantai 4 itu keren sih. Yang keren juga sama adegan pas lagi buka ikatan nih. Wah, berdiri kan si ininya. Si Walidis. Lalu tiba-tiba meluk dia langsung tanah langsung. Wah, keren sih. Terus satu yang bikin aku suka atau gimana? Kan sebelumnya adegan liang kubur kan cuma setinggi lutut kan. Gak logis, kayak malas gitu. Ini betul-betul dibikin sedalam liang kubur yang kita tahu. Iya benar. Berapa meter tuh? 2 meter ya? Karena posisi tinggi mereka tuh memang benar nutupi. Iya, gitu. Setinggi dagu gitu kan. Sebelumnya kan cuma setinggi lutut udah jumpa mayat. Endingnya kurang ini ya, kurang hype ya. Banyak sekarang film horor endingnya kayak dipercepat gitu nggak sih? Kayak pengen cepat selesai aja gitu. Iya, kayak kurang. Film yang belum dapat, udah selesai aja. Penyelesaiannya nggak dapat. Rating berapa? Rating sih 7,5. Cuma lah. Aku 8. Filmnya menghibur, bisa dinikmati. Nggak rugi-rugi amat juga nontonnya. Iya, kalau sama dia nggak serem-serem kali sih. Nggak serem-serem kali. Nggak seserem Susuk ya. Masih mending inilah. Susuk emang serem? Susuk serem lah. Kalau ini nggak ada suasana serem, saya nggak sampai iya, emang suasana seremnya nggak ada. Cuman kayak kita alur ceritanya sih. Kalau dibikin serem sih nggak, kayak biasa aja. Tambah lagi pembawaan Rida super kocak. Iya. Kayak dia ngomong masih orang ketawa. Nah, ada momen saya sampai nguap ya di film ini. Kerehan ya? Iya, kayak mulai boring gitu, kayak pasti. Iya. Makanya saya bilang kalau horor sih horor, cuman kalau dibilang serem nggak serem sekali. Santai lah untuk, tapi rame loh nontonnya. Rame. Karena hype-nya Om Hao ini, orang udah tahu Om Hao sebelumnya. Oh, saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Mungkin sama karena inilah, karena filmnya pocong gundul. Terus posternya juga keren kan, makanya orang tertarik. Kisah Tanah Jawa kan nama channel YouTube-nya. Oh gitu ya. Sekian dari kami, karena tidak banyak yang di roasting dan kami sangat kelaparan malam ini, kami mau cari nasi goreng dulu. Peace out. Bye bye. Tes bajingan. Ya, kami cuma bencong tadi. Haha. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 drink. 1 2 3 1 2 3. Oh, tes suara rendah, tes suara tinggi. I'm gonna swim from the Chandelier beach.